Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji uji kinerja PPG Dajab Angkatan 2 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Rika Herlina dengan nomor induk mahasiswa 21903149514, bidang studi Ilmu Pengetahuan Alam. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru Angkatan 2 LPTK Universitas Negeri Makassar tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, Rabu 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG Dajab Angkatan 2 tahun 2021. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktek pembelajaran yang saya lakukan. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ibu. Baik, baik-baik semua ya. Sehat-sehat semua? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Oke, jadi semoga kalian tetap sehat, jaga terus kesehatannya di tengah pandemi seperti ini ya. Jangan lupa kalau kemana-mana protokol kesehatannya selalu diterapkan. Oke, nah sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa dulu. Silahkan Dewa pimpin doa teman-temannya ya sebelum mulai pelajaran. Ayo Dewa. Iya, Bu. Sebelum belajar, mari coba doa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Dewa sudah memimpin doa hari ini sebelum kita mulai pelajaran. Oke, Ibu absen dulu ya sebelum mulai. Cek Dinda. Ada Melinda, Abdul Karim. Oke, Febriana Mala, Andika. Ya, beberapa ini yang nggak masuk. Ini ada yang izin sakit dengan Ibu. Ya, kayak Jaya, ini nggak masuk lagi. Tasya, ini juga nggak masuk. Oh, Leoni katanya lagi sakit. Oke, tidak apa-apa. Sudah siap semua yang siapkan untuk pembelajaran hari ini? Buku-bukunya sudah siap? Alat tulisnya? Siap, Bu. Siap. Coba tunjukkan dulu ke KPK. Kan ya alat tulisnya? Oke, mantap. Semua sudah ada ya? Nah, tandanya sudah siap untuk belajar. Hari ini, materi yang akan kita pelajari adalah tentang materi usaha dan pesawat sederhana. Tapi untuk inti materi hari ini adalah masih di bagian usaha dan daya. Ya, usaha dan daya. Masih berhubungan nih dengan materi kita sebelumnya tentang gaya. Ayo, ada yang masih ingat nggak apa pengertian gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan perubahan gerak maupun arah. Oke. Yang lain, Melinda mau jawab pengertian gaya? Pengertian gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan perubahan arah dan gerak. Oke, ada lagi yang mau jawab? Masih ingat nggak benda itu kalau dikasih gaya, bendanya bakal berubah arah atau enggak? Atau bisa bergerak atau tidak? Ayo, siapa yang mau jawab? Bergerak. Oke, Bulan bilang bergerak. Mungkin nggak kalau misalkan suatu saat benda itu waktu dikasih gaya ternyata tetap tidak bergerak? Mungkin, Bu. Mungkin. Oke. Minda bilang mungkin, Rida bilang mungkin. Kira-kira kapan sih benda itu kok dikasih gaya nggak bergerak? Ya, nah itu yang kita akan pelajari hari ini. Berhubungan sama usaha. Ya, nanti kalau sudah tahu usaha itu apa, berhubungan lagi sama daya yang akan kita pelajari hari ini. Nah, Ibu share screen dulu materi kita hari ini ya. Oke, sudah muncul yang Ibu share? Sudah muncul nggak di layar anak-anak? Coba. Sudah, Bu. Oke, muncul ya. Sip. Ya, Bu. Sudah, Bu. Siap. Kalau sudah muncul. Nah, ini materi yang akan kita pelajari hari ini. Masih berhubungan dengan materi gaya yang minggu lalu mengenai usaha dan daya. Nah, sebelum masuk ke materi, kalian lihat dulu deh. Yang gambar ada saya tunjukkan ini. Coba perhatikan. Gambar yang pertama, di sini ada buah apel yang jatuh dari pohonnya ke tanah. Yang dorong troli, Bu.
Yang mendorong troli. Rafael, yang mana Rafael? Yang dorong. Yang mendorong. Tadi Moza juga mau jawab. Moza, jawab apa? Troli juga. Melinda? Yang mendorong troli. Oke, rata-rata mendorong troli. Ada yang mau jawab yang lain? Misalkan Andika, Febri? Atau Dewa mau jawab? Gak ada, sama juga nih. Mendorong troli juga. Oke, mendorong troli juga nih katanya. Sekarang, sebelum kita jawab, bener nggak nih yang mendorong troli itu yang usaha? Kita lihat dulu. Apa sih yang dimaksud dengan usaha? Nah, sebelumnya, kalian harus tahu dulu tujuan belajar kita ini hari ini apa sih mengenai usaha dan daya. Jadi, Ibu mau yang pertama. Nanti anak-anak bisa menjelaskan konsep usaha itu dengan benar. Jadi jelaskan usaha itu apa ya, daya itu apa, seperti itu. Oke. Kemudian nanti Ibu juga pengen kalian bisa menganalisis dalam kehidupan sehari-hari yang dinamakan usaha dalam fisika itu seperti apa. Nanti kalian amati video sama animasi yang tadi Ibu tunjukkan. Oke, setelah itu kalau kalian sudah bisa menjelaskan usaha itu apa, kemudian bisa menganalisis, ya, nanti kalian bisa menghitung persamaan, terus merumuskan persamaannya. Bagaimana? Kalau ada dikasih soal berhubungan dengan usaha, bagaimana merumuskannya? Gimana sih menyelesaikan dan menghitungnya? Ya, aku juga pengen nanti kalian nanti akan melakukan pengamatan. Nah, dari pengamatan itu, Ibu pengen kalian bisa tahu, oh ini penerapan kegiatan ini adalah usaha nih dalam fisika. Kalau yang ini bukan, seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah tahu nanti, oh ini kegiatannya berhubungan dengan usaha atau tidak, kalian nanti bisa menyajikan hasil pengamatannya. Artinya nanti ditulis jawabannya, oh jawabannya seperti ini, seperti ini. Seperti itu ya, diberikan alasan yang tepat sesuai dengan apa yang sudah kalian dapatkan hari ini. Oke, kemudian yang terakhir, nanti dipresentasikan. Silahkan nanti, kita sudah membagi kelompok, ya, kalian bisa membagi tugas, nanti siapa yang presentasi? Perwakilannya atau mau presentasi semua anggotanya juga boleh, tinggal dibagi-bagi aja. Ya, oke. Nah, itu tujuan pembelajaran kita tadi, sekarang kita masuk ke materinya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan usaha? Coba kira-kira kalau dalam pikiran anak-anak, usaha itu apa sih? Apakah kalau kita lagi lari-lari itu sudah usaha? Seperti itu. Atau misalkan lagi belajar baik-baik nih, biar dapat nilai bagus, apakah itu sudah usaha? Gimana? Gimana, Moza? Ya, Bu, usaha. Usaha. Yang lain gimana? Usaha atau bukan? Usaha, Bu. Usaha, good Melinda. Ivan juga bilang usaha. Benar, kalau dalam kita sebelum belajar fisika, semua yang kita lakukan itu semuanya usaha ya. Kamu berusaha supaya bisa dapat nilai yang baik, ya kan? Berusaha bisa bangun pagi biar bisa belajar, seperti itu. Berusaha cari jaringan biar bisa ikut belajar online ya. Semuanya itu termasuk usaha. Tapi sekarang gimana sih kalau menurut fisika usaha itu? Kita lihat sama-sama. Nah, ternyata menurut fisika, usaha itu adalah gaya yang bekerja untuk memindahkan benda. Sekarang kalian lihat intinya adalah untuk memindahkan benda. Artinya kalau misalkan kamu mau dorong lemari yang berat nih, ternyata lemarinya nggak berpindah. Kira-kira usaha nggak? Usaha. Wih, usaha. Mantap, Melinda. Semangat jawabnya. Yuk, yang lain. Jawab juga dong. Usaha nggak katanya? Tadi katanya usaha. Oh, Moza bilang usaha. Yang lain gimana? Di sini maunya si usaha itu dikatakan usaha di dalam fisika ya, kalau ternyata si gaya yang kita kasih bisa memindahkan benda. Memindahkan benda artinya kalau kalian dorong lemari nih, lemarinya berat banget ternyata, tapi lemarinya nggak bisa pindah. Berarti apakah sudah usaha dalam fisika? Belum.
Belum, katanya bulan belum, gitu ya. Jadi kalau dari kata kuncinya memindahkan, ada yang berpindah. Nah, kalian lihat nih. Kelihatan ini gambar yang Ibu kasih ada balok A, ya. Baloknya ini di posisi A, kita dorong ke kanan dengan gaya sebesar F. Ketika didorong, bendanya berpindah dari A ke B. Oke, dari A ke B dia berpindah, maka punya jarak di sini. Ya, punya perpindahan S. Maka dikatakan benda ini sudah melakukan usaha. Oke? Sudah berusaha ya, sama ya kayak kamu belajar ya. Kamu belajar nih tapi ternyata nilainya nggak juga naik atau masih remedi aja. Nah, artinya usaha kamu sudah ada, hanya saja kurang gaya yang sama seperti tadi kamu mendorong si lemari, contohnya ya. Kamu dorong ternyata nggak bisa bergerak, berarti kurang gayanya. Andaikan dorongnya rame-rame mungkin bisa bergerak, seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita belajar ya sama. Kalau dirasa ternyata belum ada peningkatan, tambah lagi gaya, tambah lagi usahanya biar dapat yang lebih baik. Oke anak-anak, kalian lihat nih ada gambar anak-anak di sini, dia diikat balon nih, jadi dia pakai balon, ternyata dia ikut nih terbang naik ke atas nih. Kira-kira si anak ini melakukan usaha nggak? Melakukan usaha, Bu. Melakukan usaha, Bu. Melakukan usaha. Kalau menurut Moza, enggak. Yang lain ada yang mau jawab posisinya sebelumnya di bawah kan ya? Terus waktu dia terbang posisinya kemana? Ke atas, bener. Pindah nggak dari bawah ke atas? Nah, Pindah. Jadi kalau pindah, usaha atau bukan? usaha. Usaha, benar. Good. Jadi sudah mulai paham ya? Ya, ada F sama dengan, W sama dengan F dikali S. Jadi kalian ketika mencari usaha cukup dikalikan saja. Yang kedua, daya. Namanya aja daya. Daya ya, ini daya bukan daya deterjen ya. Daya. Daya atau kekuatan, power. Nah, ini kalian lihat. Daya apa yang bisa sebutkan? Daya adalah usaha yang dilakukan tiap suatu waktu. Daya juga dapat dikatakan sebagai kekuatan untuk melakukan usaha. Oke, kekuatan untuk melakukan usaha. Artinya, kalau kalian nggak punya daya, bisa usaha nggak? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa, kata Dewa. Yang lain gimana? Nggak bisa Nggak bisa, juga, Bu. Moza bilang. Ya, jadi dari intinya di sini sudah dikatakan bahwa kekuatan untuk melakukan usaha ya. Jadi kalau misalkan ternyata kamu lagi belajar nih, lagi belajar udah berusaha biar dapat nilainya bagus, ya kan? Tapi ternyata kamu belum makan, kelaparan, lemas, jadinya gitu ya. Nah, artinya kamu gak punya daya kan, gak punya kekuatan, jadinya malas deh belajar. Jadinya malas melanjutkan usaha. Nah, seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu analoginya ya. Namanya usaha tiap waktu. Makanya daya itu yang P ya. Dari bahasa Inggrisnya power, power daya, kekuatan. Okay. Kata P sama dengan W dibagi T. W itu adalah usaha. Kenapa? Nah, tadi itu adalah orientasi awal kalian terhadap materi usaha dan daya. Nah, sekarang Ibu mau kalian itu bisa menganalisis, ya, bisa mengamati kegiatan seperti apa sih yang dalam fisika dikatakan itu sebagai usaha. Bagaimana sih cara menghitungnya? Berdasarkan LKPD, lembar kerja yang telah Ibu bagikan, yang akan kalian kerjakan hari ini. Seperti yang Ibu bilang tadi, untuk apa kalian kerjakan lembar kerja hari ini? Tujuannya nih, Kak, Ibu mau kalian bisa menganalisis kegiatan-kegiatan apa saja yang berhubungan dengan usaha. Jadi kegiatan yang akan kalian lakukan hari ini adalah yang pertama itu mengamati video. Nah, kalian nanti amati berdasarkan video itu tadi, kan ada dua nanti kegiatannya. Nah, nanti kalian amati mana sih yang merupakan usaha. Kayaknya ada gambarnya di sini. Kelihatan nggak tempat kalian tuh kekecilan? Oke, sekarang sudah kelihatan? Oke. Oke, nah ini tadi kegiatan yang akan kalian lakukan secara berkelompok. Ada dua kegiatan. Yang pertama, mengamati video yang sudah Ibu share di grup WA-nya.
Oke, ada juga yang kemarin Ibu kirimkan link YouTube ya, bisa dari situ juga. Nanti berdasarkan videonya, kalian jawab pertanyaan-pertanyaannya yang ada di lembar kerja ini di bagian bawah. Kemudian kalau kegiatan yang kedua, tugas kalian dari dua pernyataan ini adalah kalian tentukan mana yang usaha, mana yang bukan, cukup dicentang saja. Kemudian setelah kamu jawab dia usaha atau bukan, tuliskan alasannya. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, silahkan nanti bisa langsung dikerjakan. Bisa ada pertanyaan belum? Sudah jelas? Bisa kita bagi kelompok? Sudah bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. 15 orang, Ibu bagi 5 kelompok. Veronica gabung sama Nami berarti ada 16 orang. Ibu bagi 4 kelompok berarti satu kelompok itu 4 orang. Bulan bisa dibacakan tadi kelompok 1 siapa aja anggotanya Bulan? Ivan, Maria, dan Abdul Karim. Sebutkan Nami. Alicia, Rafael, sama Dinda, Bu. Kelompoknya Moza. Andika, Andika. Melinda. ya Melinda, sama Melani, Bu. Kelompok 4 tadi Febri. Oke, Dewa, Laudi, Veronica, dan Febri masuk di kelompok 4. Oke, kalau sudah sebelum kalian masuk ke dalam grup kalian masing-masing, nah Ibu tunjukkan video yang akan kalian amati nanti. Setelah Ibu lihatkan di sini, waktu berdiskusi boleh kalian nonton lagi dari HP kalian masing-masing, dari device kalian masing-masing ya, sambil berdiskusi bersama anggota kelompoknya. Halo anak-anak, senang sekali bisa berjumpa lagi bersama saya kali ini. Nah, seperti biasa, kalau sudah berjumpa dengan saya, pasti akan ada beberapa kegiatan yang akan kita lakukan yang berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari. Nah, kegiatan apa sih yang akan kita lakukan hari ini? Kegiatan yang akan kita lakukan hari ini berhubungan dengan materi kita, yaitu usaha dan daya. Sebagaimana kegiatannya? Ayo kita lihat. Ibu Rosa. Wah, Ibu bisa bantu saya dorong meja ini nggak? Susah banget nih dorongnya. Oke. Kita dorong setelah itu ketiga ya. Oke, siap? 1, 2, 3. Terima kasih, Bu. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah kalian lihat kegiatan yang baru saja dilakukan? Jangan lupa amati kegiatan tadi, kemudian tuliskan jawabanmu di lembar kerja yang telah diberikan. Oke? Setelah itu, hasil kerja kalian akan dipresentasikan di depan teman-teman kalian. Kalian juga boleh menanggapi jika jawaban kalian tidak sama dengan yang lain. Oke? Selamat bekerja! Nah, ini yang kalian amati dari yang pertama sama yang kedua tadi, mana yang merupakan usaha. Jawab sesuai dengan lembar kerjanya tadi ya. Sekarang Ibu akan bagi kalian ke dalam breakout room kelompoknya masing-masing. Kalian nanti lihat kalau di depan HP kalian, di HP kalian di layarnya itu atau di laptop yang pakai laptop muncul tulisan join breakout room. Ya, ada notif seperti itu, tolong klik OK ya. Oke, kalau sudah masuk nanti dalam room, silahkan langsung ketua kelompoknya memimpin diskusi. Oke, nama. Kalau ada yang mau bertanya, nanti tinggal klik tombol help ya. Nanti Ibu datang lagi ke sini. Ibu jalan dulu, cek kelompok lain ya. Jawaban kalian. Bagaimana? Kelompok 1 ada kendala atau aman? Nggak ada, Bu. Oke, sudah sampai mana progresnya? Udah sampai nomor berapa? Baik, kegiatan berapa? Jadi kegiatan 2. Oke, good. Lanjut ya. Ya, Bu. Maria, Ya. ini tadi yang apa namanya tuh? Yang nomor 2 itu. Enggak, jawabanmu gimana? Kalau aku yang kegiatan 2 ya. Haah. Oke. Kan yang Ya. pertama, yang ini udah selesai. Ah, Pelajaran ini gitu yang soal. yang mana? Ya. Sebentar. Ini kan udah pertanyaannya. Oke. Ini soal apa lagi ya, Bu? Udah selesai sampai kegiatan kedua? Sudah.
Oke. Kalau sudah selesai, nah silahkan Moza bagi-bagi presentasi. Siapa yang presentasi bagian nomor 1, misalkan 2 siapa, 3 siapa. Boleh bergantian nanti waktu membacakan presentasinya ya. Iya, Bu. Ibu tinggal dulu. Alasannya kita buat dulu ya. Jadi kan ini aku udah bikin ya. Kesimpulannya juga. Nih udah selesai. Jika waktu yang dibutuhkan oleh Ibu Rika dan Ibu Rosa untuk memindahkan meja adalah 8 detik, maka hitunglah besar daya yang dibutuhkan oleh Ibu Rika dan Ibu Rosa untuk memindahkan meja. Itu udah aku kerjakan. Berarti tinggal nomor 3 yang kegiatan 1. Ya, nomor mau kerjakan yang mana? Soalnya tadi makan nggak bilang. Satu ya. Kerjakan yang mana? Jadi saya juga nanya. Cuman nggak dibalas, nggak dijawab. Iya, ini si Febriananya keluar tadi. Coba ini Veronica, kamu ambil alih aja dulu sambil nunggu. Tadi kan Ibu pengennya kamu bantu dia jadi ketua ya. Ini kan tadi katanya sudah jawab kegiatan 1 nomor 3. Nah, bisa sambil dibagi yang kegiatan 2-nya, nomor 1 siapa, nomor 2 siapa ya. Langsung aja dibagi sekarang, jadi cepet. Oke, Vero? Oke, nah bagus nih pakai share screen. Nanti kalau bisa presentasi di share screen juga aja. Iya, Bu. Berarti nanti tinggal dijadikan host aja. Nanti Ibu izinkan supaya bisa share screen. Terus nanti ini Oke, kenapa Bulan? terus ini yang dikirim di classroom kan, Bu? Iya, nanti itu yang hasilmu. Ini hasilnya dikirim ke classroom. Iya, betul. Oke. Oke, terima kasih. Sudah siap presentasi kelompoknya? Mereka masih baca-baca, Bu. Terus kalau udah selesai ini mau dibagi tugasnya siapa aja yang baca bagian ini gitu. Oke, sip. Mantap kalau gitu ya. Nah, nanti kalau sudah siap, tinggal Ibu kembalikan kalian ke lobi di depan. Jadi keluar dari kelompoknya ya. Yang aku tandain ini, Ya. biar aku yang bikin. Mungkin karena kalian juga susah lihatnya. Terus kalian Oke. pilih aja mau di nomor, siapa yang mau baca nomor 2. Itu kan nomor 2 ada 2 bagian ya. Oh iya, Gini aja. Kalau boleh nomor 2 itu aku aja. Abdul yang nomor 2 itu yang bagian 1 ya. Ya. Ini yang ditandain yang ini. Garis itu. Yang garis warna merah ya. Kira-kira kalau 5 menit lagi presentasi sudah siap nggak kelompoknya Nami? Siap. Siap ya? Ya. Oke, good. Ibu ke kelompok lain dulu ya. Oh, kita carinya yang ini aja. Yang ini nih, aku cari bentar ya. Halo kelompok 3, gimana progresnya? Cari alasannya nomor 1, Bu. Oke. Kalau 5 menit lagi, kira-kira sudah selesai? Lagi. Kayaknya sih. Sudah ya, sudah dong. Ya kan, Melinda lah. Mantap nih. Kayaknya sih belum. Kayaknya sih belum. Oke. Halo kelompok 4, kok sunyi? Ada, sudah sampai mana? Masih yang nomor 3, Bu. Iya, Bu, soalnya bingung. Bingungnya di mana? Ayo, ditanyain aja. Saya coba cari kegiatan 2 aja dulu lah. 5 menit lagi, Belum, Ibu Bu. tutup. Oke. 5 menit lagi kita presentasi ya. Nanti Ibu tutup breakout room-nya. Kalian nanti kembali ke main session ya, ke main room. Nanti kalau ada notifikasi, jangan pilih leave meeting, tapi pilih leave breakout room. Oke? Nah, jadi nanti kembali ke depan lagi bareng-bareng sama teman yang lain, oke? Bisa cepat diselesaikan materinya karena waktunya udah melebihi nih dari Ibu kasih ya. Klik apa tadi, Bu? Nanti kalau ada Apa tadi, Bu? ya, Alicia, nanti kalau misalkan ada notifikasinya muncul, kamu pilihnya leave breakout room. Breakout room, jangan leave meeting, oke? Leave breakout room. Oke, sip. Oke, halo. Sudah siap ya ini semuanya? Oke, bisa diaktifkan kameranya. Kita mulai presentasi. Jadi presentasinya nanti dari kelompok 1, 2, sampai kelompok 4. Silakan perwakilannya saja yang presentasi. Kalau misalkan ternyata sudah bagi-bagi tugas juga nggak apa-apa, lebih bagus.
Oke, sudah ya? Sudah muncul semua? Silahkan dari kelompok 1 mulai presentasi. Jangan lupa perkenalan dulu. Terus nanti yang lain kalau misalkan merasa jawabannya tidak sama dengan kelompok 1, kalian boleh nanti raise hand untuk menjawab atau menyanggah pertanyaan temannya dengan jawaban yang sudah kalian diskusikan tadi. Oke? Silahkan mulai dari kelompok 1. Semuanya, kan kami dari itu, saya dan Maria akan mempresentasikan hasil kami di sini. Jadi pada kegiatan pertama di dalam video itu saat Ibu Rika mendorong meja, pada dia sendiri tidak termasuk usaha karena meja yang didorong tidak bergerak. Sedangkan ketika Ibu Rika mendorong bersama Ibu Rosa mendorong meja tersebut, maka meja itu akan bergerak karena gaya yang didapatkan cukup sehingga meja bisa dipindahkan atau bergerak. Kemudian kedua itu diketahui kalau bentar ya. Itu adalah 50N dan Ibu Rosa 30N. Yang ditanya adalah usahanya. Jawabannya di situ sudah tertera kalau totalnya adalah ditambah 50 ditambah 30 sama dengan 80N. Kemudian 80N dikalikan dengan jaraknya yaitu 2 meter, yaitu jadi hasilnya mendapatkan 160. Itu hasil jaraknya. Kemudian pada yang kedua dibagikan lagi dayanya. Untuk mencari daya kita harus membagikan usaha dan juga terdapat totalnya yaitu 160 jaraknya dan dibagi dengan 8, yaitu hasil dengan Maria. Terima kasih. Kesimpulan yang kami dapatkan pada pengamatan kali ini adalah orang yang melakukan usaha hanya terjadi apabila benda tersebut mengalami perpindahan, dan jika tidak ada perpindahan, maka benda atau sesuatu belum melakukan usaha. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Bulan. Kasih aplaus dulu buat teman-temannya yang sudah presentasi ya. Oke. Mantap ya jawabannya. Kita lanjut ke kelompok 2. Selamat siang teman-teman. Jadi di sini Siang. kami dari kelompok 2 mau presentasikan pengamatan nomor 1 pada video yang telah kalian amati. Kegiatan yang merupakan usaha hanya mendorong bersama-sama, Bu. Oke, lanjut alasannya. Alasannya karena pertama yang pas Ibu Rika mendorong tidak bisa bergerak karena tidak terlalu kuat. kesimpulannya. Dalam fisika, suatu benda atau seseorang melakukan usaha hanya apabila terjadi perpindahan benda. Jika tidak ada perpindahan, maka benda atau seseorang tersebut belum melakukan usaha. Segitu saja dari kelompok 2. Selamat siang, terima kasih. Dari kelompok lain, ada yang mau menanggapi dulu atau kita berlanjut? Oke, ada Bulan yang mau menanggapi. Gaya adalah interaksi apapun yang dapat menyebabkan sebuah benda bermassa mengalami perubahan gerak baik dalam bentuk, arah, maupun kontraksi geometris. Jadi kan pertanyaannya di situ kayak tentang hitungan gitu kan, Bu? Ya, Tapi betul. saya kurang juga mendengar. Tapi yang saya dengar itu malah penjelasan bukan hitungannya, jadi agak bingung bagian yang mana ini gitu. Oke, nah enggak apa-apa, berarti nanti kan ada yang ternyata bagian-bagian yang ada yang masih bingung. Nanti Ibu bahas, tenang aja. Jadi tujuan kita belajar ini untuk kalian melihat masalahnya di mana. Kalian bingungnya di mana,
Nanti kita bahas di akhir setelah kalian ngerjakan ini ya. Silahkan ya kelompok 3 sekarang ada Moza, Andika, Melinda. Perkenalkan, nama saya Mas Regita Hamid. Kegiatan kedua, pertanyaan 1 itu usaha. Pertanyaan kedua itu bukan usaha. Yang merupakan usaha adalah Ibu Rika Rosa mendorong meja bersama-sama, itu sebuah usaha. Ini kesimpulannya, usaha atau kerja adalah energi yang dikeluarkan sehingga benda tersebut bergerak. Selamat siang teman-teman. Di sini yang kegiatan pertama itu Dewa yang menjelaskan. Sedangkan yang kegiatan kedua saya, hasil dan analisis beserta kesimpulannya Laudi. Kegiatan kedua yang Jaya menginjak telur dengan gaya adalah bukan usaha. Alasannya karena mangga bermasa 200 gram tersebut jatuh dari atas pohon, maka dia akan mengenai tanah lalu bergelinding. Nah, sedangkan yang Jaya tadi itu hanya menginjak, bukan mendorong ataupun seperti menendang, maka tidak ada gerak sama sekali. Oke, itu tadi terakhir kelompok Veronica. Terima kasih telah melakukan presentasi. Kelompok 1, 2, 3 hebat semua, mantap. Tadi Ibu juga jalan-jalan ke roomnya, diskusinya jalan ya. Walaupun ada beberapa yang keluar masuk room karena jaringan. Jadi sudah keren semua jawabannya. Sekarang Ibu tanggapi dulu, Ibu kasih penguatan dulu dari apa yang telah kalian kerjakan hari ini. Semua jawabannya yang sudah kalian diskusikan itu benar. Waktu Ibu mendorong sendiri karena mejanya tidak bergerak, maka dikatakan bukan usaha. Kenapa? Karena bendanya tidak Kenapa dikatakan bukan usaha? Bergerak. Iya, karena tidak bergerak. Yang kedua, waktu Ibu sama Ibu Rosa dorong bareng-bareng, mejanya bergerak, termasuk usaha. Karena apa? Yuk. Nah, mejanya pergerakan yang cukup. Oke, karena ada pergerakan yang cukup, karena mejanya bergerak, benar. Intinya kan tadi itu, Ibu garis bawahi, berpindah, bergerak. Kalau meja sama bendanya berpindah atau bergerak, pasti dia sudah melakukan usaha. Nah, sekarang Ibu share bagaimana cara kalian menghitung yang hitungannya. Sudah muncul share screen Ibu? Oke, Ibu Rika mendorong 50 Newton. Ya, Ibu Rosa mendorong 30 Newton. Ternyata berpindah sejauh 2 meter. Pertanyaannya, berapakah usahanya? Berarti W. W sama dengan F-nya nih. Pakai yang sudah dijumlah. 80 Newton dikali 2 meter. Sama dengan, jadi tadi 160 Joule. Oke, ada yang mau tanyakan dulu untuk yang ini? Ada, Bu. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, oke, itu tadi kegiatan kita. Mantap, sudah semua jawabannya. Mudah-mudahan kalian sudah lebih memahami apa yang dimaksud dengan usaha dan daya dan bagaimana cara menghitungnya, ya. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, kita ambil kesimpulan dulu deh. Kita sama-sama. Baik, Bu. Materi kita hari ini, apa saja yang sudah kita pelajari? Coba, kalian masih ingat atau pasti ingat lah. Apakah kalian masih ingat? Hari ini kita belajar 2 materi, tadi apa aja? Usaha, Daya dan usaha. Oke. daya dan usaha, Sama Bu. daya, oke. Good. Melinda jawab, Moza bisa jawab juga. Sip, mantap. Sekarang masih ingat, tadi usaha itu apa? Usaha itu besarnya gaya yang bekerja untuk memindahkan benda. Adalah Oke. yang memindahkan benda. Memindahkan benda, good. Kalau daya? Daya itu Daya adalah usaha yang dilakukan tiap satu waktu. Daya juga dapat dikatakan sebagai kekuatan untuk melakukan usaha. Benar. Jadi kalau mau ada usaha harus ada daya ya. Tadi syaratnya dikatakan usaha apa? Kalau bendanya berpindah, apakah dia dikatakan usaha? Kalau bendanya diam, apakah dia dikatakan usaha? kalau bergerak dikatakan usaha. Kalau misalnya Kalau tidak misalkan dikatakan tidak, berusaha, Bu.
Oke, tidak dikatakan berusaha. Oke. Sip, mantap banget. Berarti sudah tahu dasar-dasarnya apa saja usaha dan daya, apa itu ya. Terus kapan sih dipakai usaha dan daya kita dalam kehidupan sehari-hari? Semuanya yang kamu lakukan itu ada usahanya, ada dayanya yang kamu butuhkan ya. Bahkan pakai listrik pun, pakai kendaraan pun ada usahanya, ada dayanya ya anak-anak ya. Semuanya pasti berusaha, belajar pun berusaha ya, benar ya? Nah, teknologi-teknologi yang kita pakai itu memanfaatkan usaha. Hanya saja mungkin hitungannya lebih kompleks daripada yang kalian pelajari hari ini. Nah, itu yang sekarang dasarnya aja. Nanti kalau kalian suatu hari pengen ngambil fisika, baru belajar lebih lanjut gimana caranya supaya bisa menghasilkan daya yang besar untuk usaha yang dibutuhkan seperti itu ya. Sebelum Ibu tutup, ada yang mau ditanyakan untuk materi kita hari ini? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Melinda. Nggak ada. Nggak ada yang ditanyakan ya? Oke, kalau ditanyakan artinya mudah-mudahan sudah paham semua apa yang disampaikan. Silakan kalau masih ada yang mau bertanya materi ini di luar, boleh silakan chat Ibu ya. Atau boleh nanti buka file-file video pembelajaran yang Ibu share di dalam Google Classroom. Oke. Nah, seperti biasa, nanti kalian kerjakan tugas evaluasi materi kita hari ini ya. Linknya nanti Ibu kirim di grup WA kalian. Oke, itu melalui Google Form, tinggal isi aja. Semuanya soalnya pilihan ganda, ada 10 soal, tinggal diklik, pilih jawabannya yang paling benar, sesuai dengan apa yang kita pelajari hari ini tentang usaha dan daya. Oke? Nanti Ibu kirim linknya. Sip? Nah, oke. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Kita gantian tadi yang pimpin doa kita yang pertama kan Dewa ya. Sekarang, oke Melinda bisa pimpin doa nak untuk nutup pelajaran kita hari ini? Bisa, Bu. Oke, silakan Melinda. Mari berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Melinda yang sudah memimpin doa kita hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini bisa berguna bagi semuanya ya. Bisa bermanfaat untuk kalian. Oke, terima kasih. Minggu depan kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Setelah belajar usaha dan daya, kita akan belajar lagi tentang pesawat sederhana. Oke, terima kasih sudah hadir hari ini. Mudah-mudahan anak-anak selalu sehat, jaga kesehatannya, kemana-mana dijaga protokol kesehatannya ya. Mudah-mudahan kita nanti tidak belajarnya online lagi, tapi bisa ketemu lagi di sekolah. Pasti kangen sekolah ya semuanya ya. Iya kata Moza. Oke, terima kasih sudah hadir hari ini anak-anak. Ibu akhiri kegiatan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, selamat semuanya. Oke, boleh kembali ke aktivitasnya masing-masing ya.